2020 akhir. 2020 akhir ya. Iya, cuma saya datanya udah setahun yang lalu udah punya Bu Hayu. Oh, datanya udah ada ya. Nah, makanya saya risetnya cepat sama sama guru besarnya UTM sama UTN Hmm, Malaysia. Malaysia. Iya, waktu itu. Saya yang deket-deket aja Bu Hayu. Makanya konferennya pun saya di Malaysia. Hmm. Waktu itu Konferensi konferennya Ulama. apa? Online apa Datang Bu, langsung? datang di Universitas Kebangsaan Malaysia saya Oh, 3 hari, belum lama, baru Mei, 3 hari. iya iya. Tadinya mau ke Australia, cuma biaya Bu biasa. Iya, bukan biaya ya. Lumayan, Saya juga ada tugas ini sih, konferennya juga ada nih saya. keluar juga Bu. Tapi mau nyari yang ya itu aja, yang deket-deket aja. LA ada Bu, LA. Hmm. Biasa di LA ada. Itu Bu Amanda udah bergabung. Oh iya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Amanda. Saya agak berisik ini soal. Lagi jalan-jalan Bu Amanda. Lagi ngetes kereta cepat. Cepat apa enggak gitu, beneran cepat apa enggak gitu. Jadi di Bandung dia pakai tapi dari mana gitu. Terima kasih ya Bapak, Ibu, Bu Hayu, Pak Kasul, saudara. Coba dipanggil dulu. Bapak Ibu, Bapak Ibu. Sama Mbak? Aktif, ini kayaknya tolong dipanggil lagi. Itu ini kalau nggak salah Oh, masuk. udah di record. Orang kan kedengeran. Suara tuh kedengeran.
Ya, Bu Ayu, Pak Tasum, Mbak Mandanya ada kendala teknis di suara tadi agak kecil ya, sama putus-putus. Jadi saya mau potong dulu sementara. Baik. Nanti kami juga akan masuk lagi. Uh, ya ini tadi dari Mbak Manda, terima kasih sudah berkenan sharing. Mungkin boleh dimulai apa namanya dari Ibu moderator kita, Bu Hayu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak Ibu, rekan-rekan dosen Fakultas Ekonomi Unkris, kemudian juga mungkin ada juga dari rekan-rekan mahasiswa yang menghadiri acara siang ini. Terima kasih sudah berkenan untuk meluangkan waktunya menghadiri diseminasi hasil disertasi dari Bapak Dr. Tasum SEMSI yang mana merupakan salah satu dosen tetap dari Fakultas Ekonomi Unkris. Bapak Tasum, perkenalkan saya untuk memperkenalkan Bapak Dr. Tasum terlebih dahulu. Bapak Tasum ini merupakan dosen tetap dari Fakultas Ekonomi Unkris yang di Prodi Akuntansi ya. Kemudian Pak Tasum ini baru saja menyelesaikan studi S3-nya di program S3 Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Trisakti yang lulus tahun 2023 ini. Adapun judul disertasi dari Bapak Tasum adalah dampak desentralisasi fiskal dan dana desa terhadap peningkatan infrastruktur dalam rangka menurunkan angka kemiskinan. Dan disertasi ini diselesaikan dalam waktu yang cukup singkat loh Bapak Ibu gitu. Jadi kita bisa ini nih bisa tahu nih apa sih rahasianya gitu ya, bisa cepat gitu ngerjain disertasi, kemudian menyelesaikan studi S3-nya dengan lancar. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bapak Tasum untuk mendiseminasikan hasil disertasinya. Silakan Bapak Tasum. Baik, terima kasih Bu Hayu. Saya langsung share ya Bu ya. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada panitia diseminasi disertasi saya yang telah memberikan waktu untuk mempresentasikan disertasi saya, dan terima kasih juga kepada Bu Hayu yang telah membantu saya dalam diseminasi ini. Terutama saya ucapkan kepada Bu Amanda sebagai panitia, terima kasih atas waktunya, dan yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, dosen serta karyawan atau mahasiswa yang ada di sini. Terima kasih semuanya. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ke diseminasi disertasi saya, di mana disertasi saya ini lain daripada yang lain karena saya mengambil suatu program ekonomi bisnis, tetapi saya konsentrasinya adalah di kebijakan publik, di mana ini adalah disertasi yang sangat-sangat menyinggung keputusan, di mana keputusan itu adalah keputusan yang politis, tetapi dalam hal ini adalah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Oke, terima kasih. Saya langsung saja mempresentasikan desentralisasi fiskal dan dana desa terhadap peningkatan infrastruktur dalam rangka menurunkan angka kemiskinan. Inilah judul saya. Ini berawal dari adanya tentunya undang-undang
yaitu Undang-Undang Dana Desa, di mana Undang-Undang Dana Desa yang waktu itu terbit di tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 tentang desa, dan inilah yang mendasari saya untuk meneliti hal tersebut. Dan saya mempunyai beberapa tujuan penelitian ini. Dengan adanya penelitian ini kita tentunya mempunyai suatu tujuan tertentu, di mana tujuan ini adalah saya mempunyai suatu kajian di mana untuk mengaji, menganalisis bagaimana pengaruh dari dana desa terhadap ketersediaan infrastruktur. Dalam hal ini adalah penelitian yang saya teliti. Untuk selanjutnya di sini juga adanya untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pengaruh dari alokasi dana infrastruktur terhadap ketersediaan tentunya infrastruktur tentunya dalam hal penelitian ini. Untuk selanjutnya Bapak Ibu adalah untuk mengkaji, menganalisis bagaimana pengaruh dari tingkat kepadatan penduduk terhadap ketersediaan infrastruktur. Inilah yang sangat berpengaruh. Untuk selanjutnya adalah bagian keempat, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pengaruh dari tingkat kemandirian daerah terhadap ketersediaan infrastruktur. Itu adalah sebagai bagian yang keempat. Untuk kelimanya adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pengaruh dari indeks daya saing daerah terhadap ketersediaan infrastruktur. Dan yang keenamnya adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pengaruh investasi terhadap ketersediaan infrastruktur. Di samping itu juga bagian ketujuh adalah untuk bagaimana pengaruh dari ketersediaan infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan. Dan disinilah kita menemukan bahwa suatu novelty atau di sini bisa dikatakan adalah keterbaruannya adalah penelitian ini menggabungkan beberapa variabel, di mana variabel ini adalah variabel yang belum tampak pada penelitian sebelumnya, yaitu menggabungkan dampak dari desentralisasi fiskal dan kemandirian daerah dan kebijakan pemerintah yang berupa dana desa, di mana dapat mempengaruhi perkembangan infrastruktur yang diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Dan dalam penelitian ini juga menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Untuk selanjutnya adalah kita melihat dari beberapa literatur yang saya gunakan, yaitu ada literatur kebijakan publik. Terus di sini juga ada literatur pendapatan nasional, di sini juga ada literatur keuangan negara tentunya. Terus untuk selanjutnya juga ada literatur yang menyangkut infrastruktur, serta yang berhubungan dengan kemiskinan. Tentunya ini adalah dari berbagai pendapat yang telah disahkan dalam beberapa jurnal dan artikel yang telah terbit. Untuk selanjutnya, kita juga menggunakan kerangka pemikiran, di mana kerangka pemikiran ini adalah terdiri dari tentunya dana desa, alokasi dana infrastruktur, di mana di sini adalah fungsi dari perumahan dan fasilitas umum. Untuk selanjutnya adalah tingkat kepadatan penduduk dan kemandirian daerah, serta adanya investasi, serta indeks daya saing daerah, di mana ini akan selalu berhubungan erat dengan infrastruktur. Tentunya infrastruktur yang saya ukur adalah panjang jalan, di mana dengan adanya infrastruktur ini tentunya akan mengurangi atau menurunkan angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya adalah metode. Jadi metode saya di sini dalam penelitian adalah metode yang terdiri dari metode kuantitatif
yang menggunakan analisis regensi panel data, di mana data diperoleh dari laporan dan disampaikan oleh Badan Pusat Statistik. Terus data tersebut yang terdiri dari beberapa kabupaten, yaitu sebesar 415 kabupaten, 33 provinsi di Indonesia, di mana data tersebut yaitu data dana desa, alokasi dana infrastruktur, tingkat kepadatan penduduk, kemandirian daerah, penanaman modal asing, indeks daya saing daerah, infrastruktur, tentunya panjang jalan, dan kemiskinan. Untuk rentan waktu yang saya gunakan adalah 2015 sampai dengan 2021. Untuk selanjutnya adalah metode kualitatif, di mana menggunakan pendekatan SLR dengan rancangan penelitian. Di sini adalah rancangan penelitian yang saya buat pada tahun 2022 juga, yang ada di disertasi saya, yaitu rancangan penelitian kuantitatif dan kualitatif, di mana di sini menggunakan beberapa metode yang saya terangkan di depan. Itu adalah analisis regensi panel data dan systematic literature review-nya, di mana di sini masing-masing menggunakan uji coba. Uji coba tersebut yang dapat menghasilkan dari beberapa uji coba tentunya adalah hasil daripada kesimpulan. Untuk selanjutnya, kita juga bisa menganalisa data kuantitatif, bahwa di sini dari hasil data yang telah saya olah, telah jadi, dari bisa dilihat bahwa di sini dari hasil estimasi model, tentunya infrastruktur, tentunya di sini ada dana desa, terus alokasi dana desa, penduduk, kemandirian daerah, investasi, indeks daya saing. Di sini bisa diambil kesimpulan bahwa tidak semua itu berpengaruh, tetapi di sini kita bisa melihat yang saya beri warna merah itu adalah yang berpengaruh signifikan, di mana di sini kalau kita lihat bahwa dari 415 kabupaten itu yang sangat berpengaruh adalah penduduk dari hasil analisis kuantitatif yang dilaksanakan. Tentunya dari wilayah-wilayah, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia bagian Barat, bagian Tengah, dan Timur, kita bisa melihat yang berwarna merah cuma beberapa daripada pengaruh tersebut. Di WIP contohnya kita berpengaruh dana desa berpengaruh signifikan serta investasi. Terus di WITA kita berpengaruhnya adalah di alokasi dana desa, infrastruktur tentunya dan investasinya. Tetapi yang sangat berpengaruh di sini adalah di waktu Indonesia Tengah serta 62 kabupaten tertinggal. Kenapa tadi di awal saya menggunakan wilayah? Karena tentunya kalau saya menggunakan desa yang ada di Indonesia, waktu itu desanya adalah 74.000, saya tentunya datanya belum memungkinkan. Dan ini adalah data asli yang saya olah pada waktu disertasi. Untuk hasil yang kedua adalah model yang kedua adalah di sini kita bisa lihat bahwa untuk 415 kabupaten kita signifikannya adalah di infrastruktur masih tetap. Terus yang di WIP dan WITA serta WIP itu belum berpengaruh, bahkan minus. Tapi di sini berpengaruhnya hanya di 62 kabupaten daerah tertinggal. Terus untuk selanjutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita itu yang tadi menggunakan kuantitatif, sekarang kita menggunakan analisis kualitatif,
di mana ini kita menggunakan SLR. SLR ini Bapak Ibu bahwa saya mengolah data dari 350 jurnal Scopus. Ini kita olah datanya. Berapa jurnal sebenarnya yang masuk ke dalam SLR tersebut. Dan setelah diolah ada beberapa jurnal yang tidak masuk ke dalam olahan data tersebut, tetapi ada sebagian yang masuk, di antaranya nyampe dengan 172 jurnal. Setelah kita olah, ternyata kita mempunyai suatu hasil di mana hasil ini selalu memunculkan adanya infrastruktur. Makanya dari sinilah bisa dikatakan bahwa hasil daripada pengolahan SLR itu kita memunculkan ada namanya kata kunci, jadi relevannya. Di sini yang pertama adalah frekuensinya, kata kuncinya ada relevannya. Terus yang keduanya kita menghasilkan juga terhadap frekuensinya tetap masih di infrastruktur, yaitu frekuensi kata kunci adalah infrastruktur properti. Terus untuk selanjutnya kita bisa melihat di sini dari analisis kuantitatif bahwa yang tadi masih sekitar dari olah data adalah masih muncul dengan frekuensinya adalah destinasi infrastruktur. Yang selanjutnya juga muncul di sini ada frekuensi di mana kata kuncinya tetap masih competitive venues-nya adalah infrastruktur. Jadi inilah hasilnya. Tetapi dari inilah kita juga muncul adanya frekuensi kata kuncinya tetap masih competitive venues infrastruktur. Dengan demikian bahwa kita itu bisa ngambil kesimpulan yang tadi di atas, bahwa kesimpulannya berdasarkan hasil statistik dan analisis literatur, bahwa di sini dapat disimpulkan untuk kelompok wilayah Indonesia bagian tengah dan 62 wilayah kabupaten tertinggal, dana desa memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap infrastruktur. Terus untuk selanjutnya pada wilayah WIT dan 62 wilayah kabupaten tertinggal, alokasi anggaran infrastruktur memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap infrastruktur. Untuk selanjutnya bagian ketiga adalah kepadatan penduduk, tentunya memiliki pengaruh positif dan signifikan pada wilayah WIT, WITA, dan WITA terhadap infrastruktur. Terus yang selanjutnya kita juga melihat adanya kemandirian daerah yang dimiliki serta berpengaruh pada pembagian semua wilayah terhadap infrastruktur. Untuk wilayah 62 wilayah daerah tertinggal, investasi asing memiliki pengaruh positif dan signifikan tentunya terhadap infrastruktur. Terus yang selanjutnya kita bisa melihat daya saing daerah berdasarkan pembagian wilayah, WIP, WITA, dan WIT memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap infrastruktur. Jadi pada intinya pada bagian ini adalah menyentuhnya dana desa di seluruh Indonesia, kita masih berpengaruh positif tentunya semua terhadap infrastruktur. Itu seperti itu. Untuk selanjutnya kita bisa melihat bahwa dari data tersebut di atas bahwa kita dari hasil disertasi saya desentralisasi fiskal di Indonesia tentunya sudah berjalan lebih dari 2 dekade. Namun sampai dengan saat ini belum dapat menurunkan tingkat kemiskinan secara menyeluruh. Padahal dana desa adalah awal pertamanya adalah untuk menurunkan angka kemiskinan, di mana angka kemiskinan dari 2 digit menjadi 1 digit
waktu itu adalah 10, menjadi 9, yang pada akhirnya ada COVID, naik 2 digit lagi. Tetapi setelah COVID reda, dengan adanya dana desa yang ada di Indonesia menjadi 1 digit lagi. Kenapa? Karena ada tentunya di dana desa ada bantuan untuk langsung tunai. Jadi bisa dikatakan bisa menolong yang ada di pelosok-pelosok untuk membangunkan perekonomian yang ada di Indonesia. Terus untuk selanjutnya, bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia tentunya ini masih tumbuh lambat. Kenapa? Karena di sini tentunya bapak-bapak, ibu-ibu melihat sekarang di desa-desa mungkin yang masih menggunakan suku atau adat yang kental, itu tidak susah untuk memberikan sesuatu hal peraturan, di mana peraturan itu yang akan meningkatkan taraf hidup tentunya desa tersebut. Tentu harus menghilangkan atau memperlambat daripada adat yang ada, tidak begitu saja lepas. Untuk selanjutnya kita bisa melihat bahwa penelitian ini tentunya belum memasukkan variabel, tentunya variabel human capital dan kebijakan pemerintah lainnya, tentunya dalam rangka menurunkan kemiskinan. Karena di sini saya masih menggunakan tentunya desentralisasi fiskal dan dana desa yang ada dari periode 2015 sampai dengan 2021. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, bahwa kita juga di sini mempunyai kisi-kisi. Sebelum saya menutup ini, nanti kita bisa diskusi di Bu Hayu di awal bahwa bagaimana kisi-kisinya sih, seperti disertasinya. Saya akan menampilkan ini sekedar ini mengingatkan saya saja, tetapi bukan untuk memberikan suatu hal yang wah, ini adalah ingatan saya. Jadi saya itu dulu menyelesaikan disertasi itu saya masuk 2021. Tetapi dengan masuknya S3 saya ke Trisakti waktu itu di konsentrasi kebijakan publik, saya sudah mempunyai bahan sebelumnya. Makanya di sini saya pada Januari 2021 saya mengadakan kolokium riset. Tentunya kolokium riset ini saya tidak mengundang guru besar yang ada di Indonesia saja, karena tentunya riset saya ini berharap diakui bukan di Indonesia saja, tetapi saya berharap diakui di internasional. Dan saya mempunyai beberapa guru besar dari Trisakti dan dari Universitas Teknologi Malaysia, serta dari Universitas Terengganu Malaysia. Dan beliau-beliaulah yang membimbing saya dari riset saya, dari kolokium saya, beliau-beliau guru besar saya yang pada akhirnya saya bisa menyelesaikan disertasi saya dengan tepat. Dan untuk selanjutnya saya tidak begitu lama lagi, saya harus menyelesaikan juga dengan adanya ujian proposal pada tanggal November 2001. Terus habis itu juga kita menyelesaikan sidang hasil di 28 November 2022. Tentunya saya masih dengan bimbingan di atas, yaitu beberapa profesor dari Universitas Trisakti dan Malaysia. Dan selanjutnya kita juga dengan bukan cepat sebenarnya ya, karena terus terang saja saya ingin rampung saja. Sidang tertutupnya saya di 20 Desember 2022. Terus habis itu saya juga sidang terbuka dengan penguji, tentunya masih dengan guru besar yang saya sebutkan di atas. Cuma di sini saya
memanggil guru besar satu lagi, yaitu dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Beliau adalah Profesor Dr. Abdul Ghaffar, ahli filsafat dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Beliau juga membimbing saya. Itu sebagai hasil daripada disertasi saya. Setelah ujian terbuka, tentunya saya berharap punya jurnal. Tentunya saya submit jurnal saya di Universitas Kebangsaan Malaysia. Saya diskusinya atau pembimbingnya adalah Profesor Dr. Engeli Si. Beliau adalah guru besarnya Universitas Kebangsaan Malaysia, dan konferennya adalah saya dari tanggal 16 sampai 19. Tetapi konferen jurnal ini saya tidak di Universitas Kebangsaan Malaysia saja, tetapi saya habis di Kebangsaan Malaysia, saya ke Universitas Teknologi Mara juga. Di sono kita berdiskusi panjang masalah kompren saya dan masalah publish jurnal teman-teman saya juga. Tentunya ini adalah sebagai suatu kebanggaan tersendiri karena kita bisa publish di Malaysia. Untuk selanjutnya juga saya nggak ditulis di sini, sedang menyusun buku referensi, tentunya referensi desentralisasi fiskal yang ada di Indonesia bersama guru besarnya universitas swasta di Jakarta. Mudah-mudahan cepat jadi dalam sebulan ya 2 bulan ke depan lah ya. Dan saya berharap mempunyai kualitas yang bisa digunakan. Tentunya saya berharap kalau buku saya jadi, saya bisa digunakan oleh para ASN, ASN yang ada di desa, karena menyangkut dana desa. Jadi seluruh kepala desa, seluruh lurah bisa menggunakan buku saya. Dan saya berharap buku saya kalau sudah jadi, saya akan menggunakan edisi, karena saya sudah mempunyai rencana edisi sampai dengan pembaharuan yang terbaik. Terus Bapak Ibu, setelah menjalani langkah-langkah tersebut, dan pada akhirnya karena saya waktu itu lulusnya itu belum 3 tahun, jadi alhamdulillah kemarin saya baru bulan November tanggal 7 baru diwisuda oleh Universitas Trisakti di JCC Senayan. Itu seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Hayu atas pemaparan disertasi saya ini. Apabila ada sesuatu hal yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf, mohon arahan dan bimbingannya apabila ada sesuatu hal yang kita kurang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Yayu. Baik, terima kasih Pak Tasum atas pemaparan disertasinya ya. Baik, terima kasih. Disertasinya ini menarik banget ya, karena langsung menurut saya ya langsung bermanfaat gitu ya buat masyarakat gitu untuk kebijakan publik. Bagaimana sih kita bisa mengetahui gitu ya desentralisasi fiskal sama dana desa ini gimana bisa meningkatkan infrastruktur itu dalam rangka menurunkan angka kemiskinan. Jadi benar-benar langsung terasa gitu, langsung kelihatan manfaatnya ya disertasi ini. Kemudian ada beberapa hal juga yang saya soroti untuk disertasi Pak Tasum ini yang menariknya karena menggabungkan 2 jenis metodologi, yaitu kuantitatif dan kualitatif gitu ya. Kemudian juga tadi saya sempat mendengar bahwa salah satu rahasianya bisa cepat selesainya gitu kan karena sudah punya data gitu. Jadi ini buat sharing juga nih buat teman-teman yang masih melanjutkan kuliah S3 maupun yang sedang merencanakan kuliah S3 gitu ya.
boleh juga ya cara seperti ini gitu. Kita punya data duluan gitu ya. Baru Iya, setelah itu kita eh, menentukan apa sih yang mau kita tulis. Tapi kita udah punya iya. bahan-bahannya gitu. Karena Jadi efeknya, Bu. iya, karena biasanya ya kan biasanya kita di apa namanya diajarinnya gitu dari awal tuh mau Oh, nulis apa gini 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 terus iya. udah sampai bab 3 baru kita mencari data Betul, gitu ya. betul, Bu. Nah, Akhirnya kan nah, nah, di nah, data tentunya. itulah gitu kan. Iya. Nah, ini justru kebalikannya nih, boleh juga nih kita Iya. kita ambil rahasia seperti ini ya, kita tiru gitu ya. Kita punya data duluan, Baik, kita baik, punya bahan duluan, baru baik. kita mau masuk apa gitu nentuin. Tapi tentunya juga yang bermanfaat ya hasil disertasinya. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau sharing-sharing, mau curhat lagi bikin disertasi, Silakan, terus butuh sharing sama Pak Tasum, silakan. silakan boleh ditanyakan dalam forum ini gitu ya, di-sharing dalam forum ini. Siap, siap. Karena mohon maaf ini Bu, jadi saya sebenarnya kenapa disertasi saya itu harus cepat selesai, itu ada motivasinya cukup tinggi Bu. Jadi karena apa? Tentunya biaya Bu. Iya, Ya, kan? semuanya Iya. Kalau seperti biaya itu kan Bapak. kita kan biaya sendiri, misalkan harus mencari uang untuk membayar semester berikutnya. Itu tentunya Iya, itu. Jadi harusnya cepat selesai. Kita tahu sendiri kalau kuliah S3 itu biaya adalah sebenarnya syarat keduanya, tetapi kita bisa syarat ke satunya seperti itu Bu. Nah, jadi iya seperti betul Pak. itu. Iya, mungkin bagi yang sudah siap sih nggak masalah. Seperti saya kan, misalkan saya niat kuliah 2 tahun setengah selesai lah ya. Kalau misalkan nyampe 3 tahun, lumayan Bu Ayu. Saya melanggar 2 tahun per semesternya berapa bisa dihitung itu seperti itu. Jadi monggo bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin ada kaitannya sama disertasi saya, mungkin kalau Bu Ayu tadi beliaunya bilang mau sharing atau mau diskusi, silakan saja karena tentunya ini diseminasi kita mungkin Bu Amanda mengadakan ini adalah sebagai ajang sharing antara eh, teman-teman dosen yang tentunya yang sedang melanjutkan kuliah atau yang berhubungan dengan disertasi tersebut. Mungkin itu Bu Ayu, silakan Bu. Ya, baik Bapak Ibu, dipersilakan kalau ada yang ditanyakan, ada yang mau di-sharing atau pengen tahu rahasia-rahasianya Pak Tasum gitu ya menyelesaikan studinya untuk lebih jelasnya lagi gitu. Iya, karena judulnya agak aneh Bu. Jadi kemungkinan ini program ini pun di Trisakti adalah program baru Bu. Kebijakan publik itu program baru. Itu seperti itu Bu Ayu. Iya, mungkin kalau untuk di eh, prodi akuntansi kita bisa tarik juga ya dari ininya ya dari dana desanya gimana pengelolaan Ya, pertanggungjawaban akuntansinya gitu ya ya. sebetulnya seperti itu Bu. Jadi sebenarnya ini saya ngambil ini juga udah lama, udah komunikasi, sudah minta sharing. Pernah ngobrol juga sama guru besarnya Unkris juga yang ada hubungannya seperti ini juga beliaunya, tetapi saya udah punya ide dari duluan gitu kan, itu seperti itu. Jadi kita sebenarnya apa namanya di sini mencari promotor dan kopromotor itu kuncinya adalah satu, promotor dan komotor itu anggap sebagai teman belajar kalau di S3 Bu, tetapi kalau S1 S2 mungkin lain lah ya, karena apa, saya diskusi sama profesor tentunya yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia, itu sebenarnya kuncinya menyelesaikan disertasi itu adalah salah satunya kita itu menganggap guru besar saya sebagai teman untuk menyelesaikan masalah. Itu seperti itu. Kenapa? Karena disertasi itu lain daripada yang lain.
tentunya itu adalah suatu penelitian yang kita teliti harus benar-benar terjadi apa yang ada di Indonesia. Dan saya terus terang aja, ini adalah suatu judul yang berhubungan dengan politis yang ada saat ini, Bu Hayu. Dan sampai sekarang pun mungkin kalau Bu Hayu sering membaca atau mendengar berita-berita, dana desa adalah dari masa ke masa politik tetap masih eksis untuk dibicarakan. Itu seperti itu, Bu Hayu. Iya. Baik, Bapak, ini ada yang raise hand nih ya. Silakan Bapak Muhammad Hari, kalau Silakan. ada yang ingin ditanyakan. Ya, Bu Hayu, terima kasih. Kak Tasum, saya Baik. miss banget Kak Tasum. Silakan. Miss-nya adalah karena tadi dari tujuan penelitian, novelty, hingga sampai metodologi itu bagi saya, mungkin juga begitu juga teman-teman, hal baru ya Kak Tasum. Karena dalam artian mixed method, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Biasanya kan kita sering kayaknya pilih satu deh kuantitatif aja gitu, tahu kualitatif aja. Tadi saya lihat ada cross viewer di sana gitu ya. Nah, pertanyaannya sebenarnya gini Pak Tasum, simpel. Bagaimana saat tadi kan data-data sudah dikumpulkan oleh Pak Tasum, kemudian ya di set of the art tadi, kemudian diturunkan lagi ke metodologi. Nah, pada penentuan saya mau ngambil kuantitatif dan kualitatif di mix gitu. Nah itu kisi-kisinya gimana Pak Tasum? Kenapa bisa mengambil metodologi itu gitu? Maksudnya saya menggunakan metodologi ini karena cocok dengan penelitian sana. Kadang-kadang kita sebagai teman-teman bingung nih metodologinya, saya penelitiannya cocoknya dengan apa ya gitu, baik itu karyanya atau disertasi. Itu aja sih Pak Tasum, kisi-kisinya sih Pak Tasum. Baik, terima kasih Pak Hari. Jadi penentuan untuk menentukan metodologi, sebenarnya saya ini kan dari awal sudah punya data. Kalau di S3 Kebijakan Publik Trisakti itu ada namanya kolokium. Kolokium adalah riset daripada proposal untuk didiskusikan bagaimana arah ke depannya. Jadi kita itu di Trisakti itu kalau bikin proposal itu kita bedah, yaitu namanya kolokium. Kita diskusikan ini arahnya kemana. Dari hasil sebenarnya saya awalnya adalah kuantitatif, tetapi Trisakti karena ini adalah kebijakan publik, tentunya menyangkut publik, dan di sini juga diharuskan menurut peraturan yang ada di Trisakti itu harus dua metode, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kenapa? Karena metode ini sangat bagus untuk digunakan di mana di jurusan kebijakan publik. Kenapa? Karena jurusan kebijakan publik, Pak Hari, di sini yang kuliah rata-rata itu adalah ASN dan rata-rata itu adalah yang mempunyai peran penting. Artinya di sini ada leadernya. Itu seperti itu. Dan dari hasil riset daripada guru besar yang saya undang, yaitu dari Trisakti dan Universitas yang ada di Malaysia, itu menyimpulkan bahwa alangkah baiknya, alangkah menariknya, ini adalah sesuatu hal yang baru, yaitu dana desa. Dana desa adalah muncul karena keadaan di mana di Indonesia dengan adanya, kita bicara terus terang aja di sini karena akademisi ya, dengan adanya Orde Baru, adanya reformasi, itu desentralisasi di sini masih belum merata. Intinya itu. Jadi kita itu desentralisasinya itu tentunya kita harus berpikir ke arah depan. Jadi sentralisasi atau desentralisasi itu seperti itu. Dan dari hasil riset, dari hasil penelitian para guru besar itu menyimpulkan bahwa ini harus menggunakan dua metode, kuantitatif dan kualitatif. Dan ini mohon maaf Pak Hari, saya nyari datanya saja
di BPS itu waktu itu kalau saya data sebelum saya olah itu hampir 4.000 lembar. Itu seperti itu. Setelah olah, keluarlah segitu. Itu orang-orang yang olah aja yang bingung ini olahan data. Kenapa? Karena terus terang aja saya waktu itu ditawarnya adalah per kabupaten. Saya nggak mau. Kenapa? Karena saya setelah baca jurnal dari sekian banyak, itu rata-rata mengambil datanya adalah kabupaten, saya yang belum ada adalah Indonesia. Saya baca sendiri, belum ada di Indonesia. Dan setelah saya mengundang guru besar dari Trisakti dan Malaysia, karena saya terus terang aja mempunyai minat, mempunyai kemauan untuk meneliti di seluruh Indonesia. Akhirnya dengan penelitian ini harus menggunakan 2 metode. Itu yang kuantitatif. Belum yang kualitatifnya, Pak. Saya itu harus nyari jurnal Scopus itu hampir 500, Pak. 500 yang pada akhirnya disertasi saya ini setelah diolah menjadi 170 sekian, itu yang masuk ke dalam kategori desentralisasi fiskal dan dana desa. Itu jadi risetnya itu cukup lumayan dari beberapa guru besar, dari beberapa pendapat. Bahkan saya sebelum ada kolokium juga membuat artikel-artikel juga. Ya, artikel tentunya yang bersamaan dengan disertasi saya. Dan ada beberapa guru besar juga menyarankan hal tersebut. Dan yang selanjutnya, kalau di kebijakan publik, mohon maaf, ini selalu dikaitkan dengan disertasi permasalahannya. Jadi sampai sekarang itu selalu seperti itu. Jadi intinya pada riset kolokium itu setelah diadakan diskusi panjang, dia adakan riset panjang yang pada akhirnya untuk lebih bagusnya dan sesuai aturan yang ada di Trisakti atau harus menggunakan dua metode adalah diputuskan kuantitatif dan kualitatif. Dan mohon maaf, ini adalah waktu itu ada teman saya juga, saya adalah dampak desentralisasi fiskal dan dana desa terhadap peningkatan infrastruktur dalam rangka menurunkan kemiskinan. Ada teman saya, pengelolaan dana desa di Indonesia, itu hampir-hampir sama. Itu beliaunya, saya tadi ingat lagi, adalah dosen di Universitas Tirtayasa. Saya masih ingat, itu yang mengambil hampir-hampir sama. Tetapi dalam hal ini adalah pengelolaannya saja. Tetapi beliau juga enggak di seluruh Indonesia. Ada beberapa wilayah tersebut. Jadi pada intinya sesuai riset Pak Hari, sesuai riset, sesuai arahan, itu seperti itu Pak Hari. Jadi kita tidak, ya maunya memang saya mau satu saja, tetapi saya terus terang saja karena disertasi kita adalah disertasi yang harus saya kepengennya diakui bukan di nasional saja tapi di internasional. Kenapa? Karena komprehensien saya, publishnya saya juga di Malaysia juga. Mudah-mudahan dalam waktu dekat keluar juga, karena terus terang saja setelah saya koordinasi komunikasi dengan panitia di Universitas Kebangsaan Malaysia, memang jurnal-jurnal yang seperti itu, science itu keluarnya emang agak lumayan lama karena yang baca juga bukan satu tempat saja, itu seperti itu. Mungkin yang bisa jawab seperti itu Pak Hari. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya di area lain. Ya, baik. Terima kasih Pak Hari tadi pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Dipersilakan. Mau raise hand atau di kolom chat atau langsung juga boleh. Ini tempat diskusi, silakan. Monggo. Iya, diskusi. Iya.
Tadi terkait dengan metode kuantitatif dan kualitatif Nah, yang di-mix ya. Saya jadi teringat juga gitu dengan ada salah satu guru besar saya gitu yang mengatakan bahwa penelitian kita itu nanti yang akan mengajak kita mau diteliti dengan metode apa gitu, kuantitatif atau kualitatif. Jadi kadang kita pengennya kuantitatif nih, tapi ternyata penelitian ini mengajak kita ke kualitatif gitu, atau mengajak kita ke mix method. Jadi kita emang juga nggak bisa berbuat apa-apa dengan itu ya. Pada betul Bu akhirnya Hayu. nanti, pada akhirnya ternyata, oh ternyata harus mix, ternyata harus kuali, atau ternyata harus kuanti gitu. Ada kalanya kita di awal, saya pengen kuali aja, soalnya kuanti itu pakai software-software gitu, saya gaptek misalnya ya. Ternyata dia pada perjalanannya mengajak kita ke kuanti dan kita nggak bisa berbuat apa-apa juga ya. Akhirnya kita belajar pula gitu ya, kuanti gimana, kuali gimana, atau mix. Tadi saya dengarkan jawaban dari Pak Tasum, sepertinya seperti itu ya Pak ya. Dari Betul betul Bu Hayu. Betul, perjalanannya betul, akhirnya mengajak ke mix gitu, betul, karena betul, betul, dari guru besar banyak betul, memberikan betul, masukan gitu ya. Jadi mau nggak betul. mau Kalau lah yang tadi kita, itu alasan alasan saya Bu Hayu. Alasan saya milih kualitatif karena nggak bisa itu. Itu alasan. karena gaptek ya Bu Amanda. Sebenarnya bukan begitu Bu Amanda. Jadi sebenarnya kalau saya yang bikin disertasi maunya yang ringan-ringan saja. Tetapi saya bisa memahami beliau-beliau guru besar kan sudah berpengalaman dalam hal disertasi. Jadi saya pun walaupun bertahan kayak apapun, kalau beliau sudah ini loh berpengalaman sebagai disertasi, pengamat disertasi maupun penulis atau jurnal, itu beliau udah paham betul. Saya nyampe bertahan Pak, guru besar saya berbilang, Anda harus menggunakan ini karena ini. Saya nggak mau Pak gini-gini. Ya, Anda harus punya resiko di mana-mana mengambil judul ini ya resikonya harus seperti ini, itu kan karena sesuai riset, sesuai pengalaman saya, sesuai jurnal-jurnal yang ada, bahkan artikel yang ada sudah saya pelajari. Bahkan beliaunya yang dari waktu itu, waktu dari UTM kalau nggak salah, Universitas Teknologi Mara, kalau sono sayanya kan cukup bagus Bu Amanda. Jadi Ya, kebetulan ada yang sekolah dari Indonesia, kalau nggak salah dari Departemen Keuangan, beliaunya adalah ketua jurnal kebijakan publik di Asia kalau nggak salah. Saya masih ingat orang Maduro siapa namanya itu kan. Itu emang tempatnya saya memang bagus di sana. Jadi dan beliau juga mempelajari masalah desentralisasi fiskal di Indonesia. Kenapa? Karena waktu kompren jurnal saya saja diskusinya cukup panjang karena memang tertarik di sini. Tertariknya apa? Karena menyangkut kemiskinan dan menyangkut infrastruktur. Kenapa tertariknya beliau? Karena kemiskinan di Indonesia itu untuk saat ini yang menjadi pembicaraan sangat ramai, dari misalkan 10 digit jadi 1 digit, itu ternyata ada sesuatu hal yang sangat berharga. Jadi kalau di Indonesia itu rumusnya masih menggunakan misalkan dolarnya $12, tapi di luar negeri negara maju sudah $14. Kenapa tidak menggunakan $14-nya? Karena di Indonesia kalau menggunakan $12 tentunya ini bukan masalah pemerintah yang dulu sekarang. Pemerintah kan punya program. Kalau misalkan pakai $14 tentunya kemiskinan 2 digit lagi miskin dong. semua nanti. Iya, itu seperti itu. Miskin semua nanti. Seperti itu Bu Amanda. Itu sampai Ya, dibicarakan karena akhirnya miskin semua itu kan. Terus terang aja dana desa ini kan suatu kebijakan yang wah Bu, kenapa? Dana desa ini kan tidak disenggol oleh kanan kiri. Camat aja cuma jadi pengawas saja Bu. Jangan salah ya, Bu. ya. Padahal dana desa itu Besar sekali loh. banyak camat itu loh Bu, jangan salah. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma melihat aja, menonton saja. Ada kasus apapun dia ada sebagai pengawas saja. Itu seperti itu. Jadi emang yang Bu Hayu bilang judul ini arahnya kemana ya kita harus ikutin. Jadi
kita harus yang ngikutin. Karena apa? Itu resikonya mengambil judul tersebut. Itu seperti itu, Bu Amanda. Iya. Iya. Tapi saya sebenarnya lebih tertarik pada gini, gimana awalnya ide. Jadi saya nanya Bu Hayu, boleh ya? Habis Boleh, sudah silakan. Iya, kepancing. silakan Mbak Amanda. Silakan. Silakan. Ya, kadang tuh kan kita kesulitan ya menemukan mau meneliti apa gitu. Mungkin tadi sudah dibahas, tapi saya tadi koneksinya kurang bagus. Boleh tahu nggak Pak Tasum itu awalnya apa tuh yang bikin tertarik ke apa desentralisasi fiskal dan dana desa itu? Mungkin ada pengamatan tertentu atau apa. Kan kita sekarang suka bingung mau meneliti apa gitu ya. Padahal ternyata itu banyak dan di depan mata kayak yang Pak Tasum pilih ini kan. Terima kasih Pak. Sebenarnya kalau saya munculnya idenya itu gampang sih ya Bu ya. Jadi saya terus terang aja hobi berdiskusi dengan perangkat desa. Di sini kan ada namanya Persatuan Perangkat Desa Indonesia, Bu. Jadi kebetulan saya berdiskusi sama pengurusnya waktu itu. Kita melihat dana desa ini adalah dana politis, tetapi yang disahkan oleh undang-undang dan disahkan oleh orang politis. Tetapi kita tidak bisa mengelak karena apa? Yang bikin undang-undang adalah DPR MPR tentunya kan. Kita harus mengakui beliaunya adalah sebagai wakil dari rakyat. Terus yang selanjutnya turunlah ke bawah. Jadi saya berdiskusi waktu itu dari beberapa kepala desa di Jawa Tengah, dan waktu itu saya berdiskusi dengan kepala desa dan bupati di daerah Manokwari, Bu Amanda. Terus terang aja saya ketemu ini ya. Jadi saya punya teman suatu pemerintahan, kepala pemerintahan di Papua waktu itu. Ini sebenarnya dana desa ini adalah kalau dibilang yang mau mengelola siap, belum siap. Jadi sebenarnya belum siap dari segi SDM-nya, dari segi administrasinya. Karena apa? Sampai sekarang kepala desa yang kasus masuk ke penjara gara-gara dana desa itu udah lebih dari 400 orang, Bu. Itu seperti itu, jangan salah, gitu kan? Itu mungkin kalau kita membaca artikel jurnal di situ ada, dan itu bisa diikutin. Itu sampai sekarang kalau Ibu mendengarkan masalah ini, jadi kita membuka lagi sebenarnya bukan kejelekan dan kebaikan ya. Sekarang yang lagi demo kepala desa, lurah, kepala desa itu meminta 5 miliar, itu adalah itu Bu, yang lagi booming untuk saat ini, nyampe sekarang masih demo. Jadi minta disahkan undang-undang dan minta dana desa 5 miliar. Itu kan wah. Coba Ibu, 5 miliar itu Bu, kalau yang aturan sekarang, desa itu di bawahnya kecamatan itu nggak bisa ngapa-ngapain Bu. Hanya menjadi kontrol saja. Mau kemana arah pun, dan itu sesuai undang-undang, sesuai aturannya, emang itu. Tetapi sekali lagi itu adalah kebijakan politis, tetapi disahkan undang-undang yang pada akhirnya kalau dibilang politis ya bukan politis, kalau dibilang ini adalah program pemerintah ya program, tentunya program politis. Itu seperti itu. Dari awal mulanya kita berdiskusi, ngobrol biasa, yang pada akhirnya saya tertarik. Makanya saya bikin buku referensinya pun kalau sudah jadi ya saya kasihkan ke kepala desa yang tadinya saya diskusi seperti itu. Jadi intinya itu, karena ini program yang fenomenal, intinya seperti itu. Jadi berawal dari itu aja. Itu seperti itu. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang program yang sebenarnya adalah tentunya menuntaskan kemiskinan pada awalnya. Tetapi setelah saya teliti, setelah saya riset, itu emang kemiskinan itu tidak serta-merta harus selesai di dana desa saja. Karena apa? Kalau kita melihat desa Indonesia itu kan sekarang bisa dilihat sentralisasinya adalah Pulau Jawa. Setelah ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kita desentralisasi akhirnya. Dan pada akhirnya sekarang kan pembangunan sudah seluruh Indonesia, walaupun ada sesuatu daerah yang belum bisa tentunya, tapi kita udah ada kata-kata
desentralisasi, bukan sentralisasi. Kalau dulu kan pasti sentralisasinya adalah Pulau Jawa, belum tentu kayak Papua, kayak Kalimantan itu belum tersentuh, dengan tentunya dengan alasan yang memadai, yaitu dengan adanya penduduk. Penduduk kan berapa persen ada di Pulau Jawa. Kalau misalnya saya membangun Kalimantan, buat apa? Itu seperti itu. Itu mungkin itu dengan awal mulanya saya membuat judul itu. Tetapi saya terus terang aja Bu, sebelum kuliah saya sudah mengumpulkan data, sudah banyak data. Jadi begitu saya masuk, saya tinggal riset, tinggal kolokium gimana arahnya kemana. Itu seperti itu Bu. Ya, terima kasih Pak. Ternyata memang harus banyak ngobrol ya. Jadi Pak Tasum sebelum mulai sudah punya data, sama Pak, nasib saya juga begitu. Sebelum sekolah Betul Bu. sudah punya sudah punya tahu arahnya mau kemana. Cuman yang tadi yang penting itu kayaknya ya, banyak berdiskusi sehingga bisa mempertajam untuk apa yang mau diteliti gitu barangkali. Betul. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Baik Bu. Ya Pak, ini ada titipan pertanyaan nih. Cuman Ya, yang Bu. nanya kayaknya nggak mau diekspos gitu ya. Nggak apa-apa Bu. Ada yang japri gitu ke saya gitu. Ya, Bu. Gimana kalau penelitian yang mau kita angkat ini penelitian terdahulunya tuh belum banyak gitu. Padahal kan ada juga yang apa namanya prodi yang maunya tuh penelitian terdahulunya tuh banyak gitu untuk memperkaya alasan pengambilan topik penelitian gitu kan misalnya, atau melihat research gap-nya, fenomena gap-nya dari penelitian-penelitian terdahulu. Tapi penelitian terdahulunya kok sedikit sekali gitu. Mungkin ada tapi sedikit. Jadi kesulitan di sana. Gimana ya Pak? Baik Bu, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik Bu. Jadi mohon maaf ini bicaranya jadi saya meluas kemana-mana ya Bu ya. Jadi sebenarnya kalau penelitian terdahulu itu kembali lagi ke data kita itu ya. Jadi emang kita kalau emang sudah niat mau kuliah S3 itu tentunya kita harus memperbanyak baca jurnal di berbagai jurnal manapun. Kenapa? Dan terus terang aja, saya itu waktu itu Bu Hayu, mohon maaf ini jadi kenalannya sama dosen-dosen di luar Unkris Bu, terus terang aja. Saya dikasih apa namanya, dikasih trik penelitian terdahulunya, bagaimana nyarinya. Makanya tadi saya bilang, saya nyari penelitian mau terdahulu mau sekarang, jurnalnya itu Bu. Itu yang tadi saya bilang di depan itu, sampai beberapa ratus jurnal. Saya tahu, karena apa? Karena emang yang tadi Bu Amanda katakan bahwa kita harus banyak diskusi, kemana-mana arahnya gitu kan. Tetapi kita juga harus punya banyak teman intinya. Terus terang aja, kalau banyak teman tentunya kita itu kan pekerja. Pekerja itu liburnya adalah hari Sabtu dan Minggu. Saya terus terang aja sering berdiskusi dengan beliau-beliau guru besar yang berhubungan dengan disertasi saya. Itu di luar jam kerja tentunya. Beliau menyarankan bagaimana cara mencari penelitian terdahulu, penelitian sekarang itu ada kuncinya Bu. Jadi ada kuncinya. Mungkin kalau profesor itu kan punya trik tersendiri. Jadi saya nulis apa juga ketemu semua itu kan. Jadi kemungkinan ini trik ini juga nanti disampaikan kalau besok ada seminar publish kalau nggak salah itu Bu ya. Mungkin bisa disampaikan lewat ini juga bisa. Itu seperti itu. Jadi ternyata ada triknya. Yang keduanya Bu, jadi kita emang harus banyak-banyak apa namanya mendownload jurnal, membaca jurnal. Dulu waktu saya sedang mengerjakan disertasi saya itu bisa sehari dapat downloadan jurnal 5 Scopus Bu. Mau penelitian terdahulu, mau sekarang itu seperti itu. Dan saya ambilnya rata-rata kalau desentralisasi fiskal itu kebanyakan adalah Eropa. Jadi kayak Cina, kayak Amerika, kayak Belanda itu ada.
Karena apa? Mohon maaf nih, Pak Tasum, kayaknya abis ini saya minta jadi narasumber untuk seminar di penelitian ya, Bu Hayu, kayaknya cocok ya. Untuk Gimana Bu? bagaimana Iya, mencari mencari untuk penelitian bagaimana terdahulu. mencari penelitian terdahulu, Pak. Ya, mohon maaf nih saya Ya, potong nih Triknya. supaya supaya nggak lupa ini nanti. ya sebenarnya itu Bu, menurut saya sih Bu ya, jadi ya memang harus banyak-banyak membaca intinya itu, dan harus banyak-banyak kita berdiskusi dengan intinya dengan yang tahu lah Bu ya. Jadi emang kalau misalkan kita banyak teman, tentunya banyak jurnal, sedikit teman, sedikit jurnal, itu udah pasti seperti itu. Kenapa? Mohon maaf ini Bu, misalkan saya bergaul, berteman sama Bu Hayu. Bu Hayu tahunya jurnal penelitian terdahulu 10, saya 10. Kalau saya bertemannya sama Bu Hayu terus, ya tetap 20 karena saya 10, Bu Hayu 10 gitu, intinya itu. Jadi intinya sebenarnya di sini itu kita itu harus satu mempunyai kolegan yang tentunya tahu, tetapi emang kita terus terang saja, mungkin Bapak Ibu di sini saya mohon maaf kalau ada profesornya di sini ya. Profesor kan udah guru-gurunya guru gitu kan. Memang kita bicaranya di situ itu harus apa namanya, ada akademisinya, ada praktisinya seperti itu. Dan saya pernah berdiskusi sama guru besarnya UNS waktu itu. Beliau ngajarin Bu, caranya ngambil ini, caranya seperti itu diajarin Bu. Terus waktu itu saya juga kan saya kebetulan berhubungan dengan fiskal dan dana desa. Waktu itu saya mengikuti kuliah, ini kuliah tapi di luar kampus. Saya mengikuti kuliah di Kemenkumham, kebetulan Dirjen KI-nya itu ada guru saya, guru besar saya yang ngajar saya. Saya mengikuti kuliah di Kemenkumham waktu itu. Tapi hari Sabtu nggak ada orang itu ya. Itu mengupas tuntas bukunya ahlinya desentralisasi fiskal dan ahlinya keuangan kebijakan itu Dr. Nugroho siapa itu, bukunya tebal, ada kali 5 cm, di situ ada semua. Itu seperti itu. Memang kuncinya itu Bu Amanda, terus terang aja yang saya jalankan, emang harus banyak teman, harus banyak membaca jurnal, dan emang kalau penelitian terdahulu emang agak susah-susah gampang ya. Dulu saya nyari aja nyampe hampir 500 lebih, itu emang lama. Tetapi kalau ya emang sebenarnya semua niatnya Bu, emang agak susah gitu kan. Itu seperti itu. Jadi kembali lagi ke niat. Sama aja kuliah lah ya. Kuliah kalau sudah diniatin, saya niat 2,5 tahun saya lulus. Ya pasti saya gimana caranya biar 2,5 tahun saya lulus. Intinya itu aja Bu Amanda. Seperti itu. Nah, baik. Bu Terima Ayu, kasih Bu Ayu, Pak. kalau penelitian terdahulunya kurang berarti apa kita bisa berpikiran positif bahwa kita ya itulah yang baru melakukan penelitian itu. Itu pendapat Iya, saya loh betul. Bu ya. Pendapat saya loh Bu ya. Karena terus terang Sangatlah Iya, aja, baru berarti berarti penelitian kita susah. gitu ya. iya Kita pendapat saya GR seperti aja gitu. itu. Jadi emang ya sekarang kita kan kalau penelitian terdahulu kita tentunya kan datanya dari berbagai macam sumber. Kita tidak bisa pegang misalkan buku karangan siapa itu aja kan pasti ada. Jadi saya dulu emang hobinya beli buku desentralisasi fiskal Bu. Jadi buku apa yang ada buku fiskal saya beli dulu. Saya hampir ada buku baru saya beli, hampir ada buku baru saya beli. Itu seperti itu. Memang minatnya ke situ ya Pak. Emang minatnya ke situ Bu. Jadi dari awalnya emang udah dinyatin. Yang tadi saya bilang saya kepengen meneliti ini, dan sampai saya bikin buku pun sampai sekarang buku referensinya pun saya masih berkutik sekitar desentralisasi fiskal juga Bu. Cuma saya terus terang aja bikin bukunya nggak sendiri Bu. Jadi kalau sendiri kayaknya kurang mantep kalau sendiri Bu. Jadi saya partner dengan guru besar perguruan tinggi swasta adalah ya yang di atas Jakarta seperti itu Bu. Ya. Nah mungkin ini sekalian juga Bu Hayu yang semacam ini nanti bisa untuk fakultas ekonomi karena kan kita secara cuma apa ya peminatan apa sih istilahnya
spesialisasi itu kan misalnya kalau manajemen kan berempat ya kan, pemasaran, HRD, Iya, nasional sama keuangan gitu ya. Nah mungkin nanti bisa ada kayak subspesialisasinya gini kayak Pak Taso nanti mungkin di aplikasi nanti ada sub spesialisasi yang tentang desentralisasi fiskal itu. Jadi supaya kita nggak cuma satu lapis spesialisasi, tapi sudah ada yang lebih Ta- lebih dalam lagi. Tapi kalau arahnya sih Bu bisa ke ekonomi mikro dan makro sebenarnya sih. Bisa. Iya, sebenarnya menurut saya itu. Ini menarik banget Pak Taso. Terima kasih loh udah mau sharing. Walaupun saya uber-uber, mudah-mudahan nggak bosan ya saya uber. Enggak Bu, karena kalau senang itu enggak bosen. Intinya itu aja. Jadi semua semua penelitian kita, semua yang mau dilihatin awalnya emang harus senang. Kalau kalau nggak senang emang lama emang selesainya. Itu menurut saya loh Bu ya. Jadi dengan senang kayaknya jalannya juga senang-senang saja gitu kan. dan Semoga juga menjawab mungkin nih kalau tadi yang nanya lewat untuk, Bu Ayu. iya, ini yang nanya ini tuh sedang kebingungan gitu karena penelitian terdahulunya masih jarang dan beliaunya jadi galau gitu mau ngelanjut atau ganti yang lain gitu ya. Karena menurut Memang beliau sulit sih. kok sulit gitu nggak ada penelitian terdahulunya. Tapi sih sepertinya kalau dari itu ya berdiskusi dengan banyak orang yang bisa memberikan informasi ya tentang tentang yang mau kita teliti ini. Kemudian juga tentu saja kita harus meluangkan waktu mencari jurnal gitu ya, ngedownload dari database jurnal-jurnal internasional maupun yang nasional bereputasi gitu ya Pak ya. Betul Jadi betul Bu. memang Betul. bergerak gitu. Karena ini Bu, Tadi mohon maaf. begitu dengar jumlahnya 300, saya langsung WhatsApp sama Pak Hari. Duh, 300 gimana nyarinya itu? Iya bener Bu, saya punya gitu. Emang yang menyangkut itu. Ya saya bilang ke Bu Ayu tadi 1 tahun sebelumnya saya udah nyari gitu kan. Itu kan yang belum di grading Bu, setelah kita olah itu yang pasti masuk ke area tersebut adalah 174-an lah, sekitar segituan. Itu seperti itu Bu. Emang emang tergantung niatnya sih Bu. Cuma jadi masalah kalau kita itu sebenarnya kayak promotornya bagian guru besarnya, misalkan ahlinya seperti desentralisasi fiskal, karena kalau guru besar itu kan punya persatuan guru besar Bu. Jadi kalau misalkan saya udah kepentok di sini, beliaunya juga nyambung kemana-mana itu kan. Tapi pada intinya kita harus kembali ke awal yaitu anggap promotor saya adalah teman diskusi saya. Tapi kalau misalkan sudah menganggap promotor saya udah musuh saya, itu bisa mentok Bu seperti itu. Itu menurut saya loh Bu. Iya. Nah, itu salah satu rahasianya nih ya teman-teman yang masih kuliah S3 maupun yang sedang merencanakan S3 gitu ya. Promotor tuh Menjalin jangan hubungan baik ya, dengan promotor. iya, jangan ditakutin gitu ya. Kita kita bareng eh, diskusi dengan promotor, bahkan promotor bisa cari jalan keluar gitu buat kita gitu kan, ngebantu Betul jalan Bu Ayu. keluar gitu. Betul. Karena promotor beliau kan guru besar. Guru besar itu ada persatuan guru besar Bu. Pasti ketemu di mana-mana. Dan dia pasti ngomong, saya punya pembimbing masalah ini buntu nih. Eh, Bahkan waktu itu saya ketemu sama S3 Borobudur, belum lama lah ya, belum lama. Beliau mentok di jurnal juga, diarahkan ke yang lain, ketemulah sama guru besar perguruan tinggi yang lain. Ternyata temennya juga itu, karena kuncinya gampang. Anda tinggal menambah ini sudah selesai. Ternyata benar. Anda tinggal naruh jurnal misalkan 5 lagi udah selesai. Karena apa? Yang dibutuhkan adalah cuma ini. Jadi seperti itu. Emang ya kalau dibilang guru besar segalanya ya emang segalanya beliaunya yang tahu itu seperti itu gitu. Iya. Baik, ini Pak ada tanggapan nih dari audiens kita dari Pak Ahmad Hermanto ya. Di kolom Yes. chat tanggapannya seperti ini ya, dana desa atau kebijakan desentralisasi fiskal ini bertujuan untuk pembangunan infrastruktur desa
dan secara ekonomi untuk pengentasan kemiskinan. Kegiatan ini merupakan implementasi dari Nawacita. Lebih dari 200 triliun dana sudah disalurkan sejak 2019 oleh pemerintah pusat. Dan karena itu pengaruhnya diperkirakan pasti akan positif gitu. Tanggapan dari Pak Ahmad Hermanto Sudah Bu. untuk disertasi Bapak ini gitu ya. Ya, jadi baik Bu, saya jawab masalah tanggapan ya. Jadi emang yang beliau katakan benar, tetapi saya kan menurut riset ya, jadi saya tidak bisa bicara lagi kalau sudah risetnya hasilnya seperti itu. Itu oke-oke saja. Tetapi dalam riset tersebut itu bukannya untuk mengentaskan kemiskinan, tetapi yang tadi saya bicara di awal, kemiskinan ternyata ada rentetannya. Contoh yang paling gampang, awal tujuannya adalah untuk menurunkan kemiskinan di desa-desa. Ternyata desa-desa yang di pegunungan, jalan saja tidak bisa dilewati mobil, ekonomi itu nggak bisa jalan, mau apapun yang terjadi itu seperti itu. Yang pada akhirnya kalau misalkan saya ini bicaranya menurut riset, bahwa perekonomian akan maju apabila transaksi ekonomi di suatu desa itu maju juga, terjadi juga. Kalau misalkan yang tadi saya bicarakan di disertasi saya, tanpa ada infrastruktur yang bagus, misalkan sebagai contoh petani menghasilkan beras, menghasilkan bawang, dia mau transaksi, mau menjual keluar, itu biayanya mahal. Seperti itu, yang pada akhirnya dibandingkan dengan biaya bahannya, dengan angkutannya akan rugi. Makanya perekonomian beliau walaupun dilihatnya ini makmur, ini seperti apa, itu belum tentu bisa menurunkan kemiskinan. Yang terjadi sekarang kan orang-orang desa ke kota, tidak mau berpikir lagi gimana cara mengolah desanya. Makanya sekarang Bu, mungkin ada teman saya, teman kita yang mendirikan BUMDes. Sekarang BUMDes lagi digalakan. Satu. Yang keduanya itu ada yang namanya pariwisata desa Bu. Karena ini adalah sesuatu hal atau sesuatu jalan solusi untuk mengentaskan kemiskinan yang di desa-desa. Makanya sekarang Kementerian Pariwisata sedang gencar-gencarnya adanya desa wisata, adanya BUMDes. Karena apa? BUMDes itu akan menampung penghasilan daripada petani-petani yang ada di desa, yang pada akhirnya petaninya juga semangat, yang akan meningkatkan taraf hidup, yang pada akhirnya kemiskinan di situ akan berubah. Karena apa? Di sini terus terang saja, kalau Bu Hayu melihat dan Bu Amanda, kita itu tidak bisa melihat serta-merta daripada SDM di desa. Sekarang kan syarat-syaratnya untuk menjadi kepala desa masih bersikukuh SMP kalau nggak salah. Ini mohon maaf saya bicara terus terang SDM, kenapa? Makanya kalau bicara dari segi SDM, karena waktu itu saya membedah disertasinya Iwan Jaya Ajis, bahwa di situ ada kata kuncinya growth untuk suatu negara dari segi adalah untuk pendidikan. Itu pendidikan semakin tinggi, pendidikan adalah semakin tinggi perekonomian, seperti itu. Dan kita tidak menghilangkan orang-orang yang di desa yang semangat bertani, semangat menghasilkan, tetapi ternyata sekarang misalkan gabah akhirnya harganya murah, itu yaitu yang tadi solusinya saya bilang, adanya BUMDes yang ditampung oleh Bulog yang ditampung oleh negara, yang pada akhirnya itu tidak ada monopoli yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup, seperti itu. Jadi saya tadi bicara emang tujuannya dana desa adalah untuk mengentaskan kemiskinan, tapi saya dulu nggak percaya juga, karena saya mengadakan riset, ternyata hasilnya ini, dan saya risetnya angkanya adalah dari BPS, bukan dari angka yang lain. Dan BPS itu emang
adalah badan yang disahkan oleh undang-undang gitu kan. Tentunya apapun yang terjadi kalau emang salah ya BPS yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena udah disahkan undang-undang, beliaunya ada yang survei itu seperti itu. Jadi intinya saya bicara lagi sesuai riset saya, Bu. Tapi ini kan riset saya sampai dengan 2021. Tapi untuk sampai dengan 2003 saya belum riset lagi, intinya seperti itu. Jadi saya bicara kembali lagi ke riset saya, Bu. Ya mudah-mudahan setelah adanya infrastruktur kemiskinan akan turun, dan tadi saya paparkan itu pun pengaruhnya infrastruktur itu dari beberapa desa, cuma wilayahnya berapa saja, itu seperti itu. Oke. Baik, Bapak. Terima kasih untuk respon dari tanggapan audiensnya. Mungkin ada Bapak Ibu lagi yang mau bertanya atau mau sharing-sharing kesulitan yang sedang dialami ketika lagi menjalani riset ini, disertasi, maupun lagi baru kuliah ya kayak saya yang sudah mengalami kesulitan juga gitu ya. Tapi diniatin aja, Bu. Iya, betul. Iya, kalau udah terlanjur harus diniatin, Bu. Kalau nggak diniatin, Iya, ya emang kalau repot udah gitu. terlanjur sulit ya udahlah gitu ya, Ya, hadapin aja gitu. seperti Jangan itu mundur aja. intinya ya. Ya, itu Jangan seperti itu mundur. aja mungkin. Ya, pantang mundur aja lah, Bu. Diyakinkan, Iya, iya. diyakinkan Pantang saja Bu mundur. Bayu, badai Iya. pasti berlalu. Ya, karena kita terus terang aja yang jadi promotor dan kopromotor kan manusia juga nyeritain juga gitu kan, intinya itulah. Jadi bukan Iya, bukan betul. kalah, intinya pasti ada solusinya, itu seperti itu aja sih. Iya, iya. Mungkin itu Makanya kalau aja. ada yang mau sharing-sharing lagi, silakan. Mumpung mumpung ketemu nih dengan Pak Tasum gitu ya, pada saat eh, ngomongin tentang disertasi, tentang kuliah S3 biar cepet gitu kan selesainya. Mahasiswa ya, kita jadinya gitu kan. Jadi kita Jadi ngomongin belajar mahasiswa gitu, nggak ngomongin ini gitu yang lain. nggak mengenal tua, Mumpung Bu bisa, Hai. iya, mumpung bisa bareng-bareng nih kita diskusi. Iya, Kalau ada iya, kesulitan atau mungkin ada silakan. sharing yang, oh ternyata saya caranya begini loh, lebih efektif atau apa gitu. Iya, emang kadang seperti itu, Bu. Jadi eh, ini yang saya alami. Emang jalannya itu yang belum tahu kadang, ya dengan banyak teman, dengan diskusi tentunya dengan beliau-beliau yang tahu, akhirnya ketemu juga. Dan ternyata ya emang pemikirannya beliau-beliau mungkin karena guru besar ya, dengan mudahnya kenapa nggak bertanya dari dulu. Pertanyaan cuma itu aja, Bu, seperti itu. Jadi tetapi kembali lagi ke orangnya, niat atau tidak, intinya kan itu aja, mau atau tidak, itu seperti itu, Bu. Itu menurut saya loh, Bu, mohon maaf. Iya, nggak apa-apa Pak, kita kan sharing Iya, apa pengalaman ya, pengalaman yang kita rasakan selama kuliah iya, gitu kan. betul, betul. Karena judulnya kan lain-lain, sesuka hati Iya, yang mau bikin disertasinya, Bu. iya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mumpung waktunya masih ada waktu, silakan. Ya, Bu Ayu menambahkan Oh iya Pak baik Bu Tasum, Munawwaroh. Baik, Bu. ya menambahkan yang penting sepertinya kata kuncinya satu, jatuh cintanya dengan apa? Ya Pak Tasum ya. Ya, betul, Bu. Pak Tasum Betul. jatuh cintanya tentang Wiskal kan dari awal, makanya sudah Iya, mengumpulkan emang dari awal, Bu. bukunya dan Ya, betul, sebagainya. betul, betul, Ya, betul. jatuh Ya, cinta pertama ya Pak ya. betul. Saya emang Gitu. udah ada niat kuliah, Bu. Cuma Iya, ya terhalang, kalau kita pasti kan ada sesuatu hal kadang, baik dari segi apa pasti ada lah ya. Cuma emang udah saya niatin seperti itu. Itu seperti itu. betul. Ya, mudah-mudahan kita doakan semuanya yang boleh ya Amin. Pak ya. Bu Amin. Bu Ayu juga berarti ini kan juga Bu Ayu sudah menyiapkan apa yang sudah tadi dicontohkan Pak Tasum. Yang penting itu ya Pak Tasum, ketika kita teringat, kita terus jangan merasa malah
panik ya Pak ya. Betul, betul Bu. Gitu. Kebanyakan kan promotor Harus itu benar-benar tenang ya. betul, betul, betul Gitu. Bu. Seperti itu yang saya alami loh Bu ya. Mm-mm. Ya, terima kasih banyak Pak Tasum sudah Baik Bu. berbagi. Sebenarnya satu yang ingin saya tanyakan juga tadi kan ketika menurunkan novelty ya tadi ya Pak Tasum ya, Iya. ada yang secara konsep dari penelitian terdahulu, kemudian satu lagi secara kualitatif tadi dengan suatu metode yang tadi banyak sekali tulisan yang indah tadi ya Pak ya, akhirnya Ya, memusat pada kata infrastruktur tadi ya Pak ya. iya, iya. Nah itu yang mana dulu Pak yang dilakukan? Apakah yang memusat infrastruktur ataukah yang secara yang tadi penelitian terdahulu? Baik Bu Munawaroh, sebenarnya kalau yang penelitian terdahulu sama yang tadi yang mengarah ke infrastruktur, saya pada awalnya untuk mencari hal tersebut adalah dua-duanya. Tetapi emang kalau seiring dengan perkembangan zaman, tentunya kayak seperti disertasi saya, desentralisasi fiskal itu kan di Indonesia itu munculnya itu bisa dikatakan sudah lama atau belum. Tetapi kalau di luar negeri itu kayak di Amerika, kayak di Belanda itu sebenarnya sudah ada. Cuma kalau di Amerika itu beliaunya bukan per desa, per desa, tapi masih mempunyai ruang lingkup per negara bagian kalau nggak salah. Itu di situ juga banyak jurnalnya. Kenapa? Sebenarnya di negara-negara lain itu desentralisasi fiskal ataupun dana-dana seperti itu sudah dijalankan, tetapi nyari suatu jurnal atau artikelnya emang kita harus mempunyai trik-trik tersendiri ya. Jadi kalau di Google Scholar itu kan harus kita pelajari juga, harus gimana caranya gitu kan, nyari data yang di Scopus, yang Sinta 1, Sinta 2, tentunya kita nggak sembarangan nyari karena kita harus mencari juga bagaimana caranya. Tetapi emang kalau dilihat dari kesusahan, emang penelitian terdahulu Bu Munawaroh itu emang susah nyarinya. Kalau dibilang diutamakan, ya tetap diutamakan penelitian terdahulunya. Kenapa? Emang susah, karena perkembangan zaman ini yang sekarang kan semakin banyak. Kayak desentralisasi fiskal dan dana desa, itu di Indonesia bukunya juga banyak. Jadi kayak desentralisasi fiskal sekarang dan masa depan, ya, kayak desentralisasi fiskal di masa reformasi juga ada. Jadi emang penelitian terdahulu itu sebenarnya agak susah. Tetapi kalau kita mengarah ke jurnal-jurnal internasional itu ada sebenarnya. Apalagi kita kalau punya teman atau yang tadi saya bilang, promotor itu biasanya kan punya kenalan dengan guru besar yang ada di luar negeri. Itu beliau pasti punya gitu kan. Karena masing-masing universitas itu mempunyai riset ya, penelitian seperti ini gitu kan. Saya waktu itu Bu Mun, saya diskusi sama penyelenggaranya publish jurnal yang ada di Universitas Kebangsaan Malaysia. Prof, gimana caranya saya mencari jurnal penelitian terdahulu tapi yang masuk ke jurnal Scopus, mau Q1, Q2, Q3, terserah lah ya. Itu dikasih triknya. Jadi Anda harus melihat disertasi yang Anda ambil. Desentralisasi fiskal itu dulu negara mana saja yang menjalankan. Tetapi hal ini Anda emang harus berhubungan dengan akademisi-akademisi yang ada di negara tersebut. Itu seperti itu.
Tapi Ya. beliau yang dari UN, Menteri Kebangsaan Malaysia bilang, tetapi mohon maaf, Anda harus mengeluarkan sesuatu hal. Apanya? Kalau di bahasa Indonesianya adalah biaya mahal. Karena apa? Anda sudah ketemu dengan guru besar. Seperti itu. Sebenarnya kalau Iya. dipilih penelitian terdahulu atau sekarang, terdahulu memang susah, Bu. Memang Iya. benar. Iya, tapi Iya. memang ada trik-triknya. Kalau orang Indonesia mencari yang seperti itu, tentunya kalau kita punya promotor guru besar itu kan punya kenalan. Kebetulan saya punya kenalan guru besar waktu itu, waktu saya sedang mengerjakan ini, adalah timnya pabrik jurnal di luar negeri. Intinya itu aja. Ya. Jadi beliau timnya publish jurnal di universitas luar negeri lah ya. Jadi ya agak dikit-dikit kalau saya diskusi sama beliau dikasih tahu, loh, saya itu timnya pabrik jurnal di universitas sono. So, saya punya dong, saya yang publish kok. Seperti itu. Jadi Ya. intinya kita itu harus bukan banyak promotor ya, jadi banyak teman ya, banyak berdiskusi, intinya itu aja Bu Munawaro. Kalau dibilang Banyak yang relasi, terdahulu atau banyak sekarang link juga ya Pak ya. ya, intinya seperti itu. Seperti itu. Udah, Iya. terutama itu aja. Itu seperti itu. Jadi tadi Bu Amanda bilang 300, ya ternyata kalau sudah tahu triknya Bu, kita nulis saja bisa keluar 100 kalau emang ada yang menyangkut desentralisasi fiskal Bu, seperti itu. Iya, betul Pak. Ya, jadi emang ini tentunya harus banyak diskusi dan banyak linknya, intinya itu aja Bu. Jadi saya diajarin, Anda menulis desentralisasi fiskal aja, keluar semua nih itu jurnalnya kan. Saya pernah diajarin sekali keluar 25 Scopus juga pernah saya Bu. Karena emang trik saya nggak tahu gitu loh. Itu seperti itu. Itu yang dari saya loh Bu ya, yang menyangkut disertasi saya, desentralisasi fiskal loh ya. Jadi emang beliaunya tahu, diajarin. Anda harus tahu triknya gini-gini. Saya lihat, oh iya. Ternyata keluar 25 jurnal, saya nyari satu aja setengah mati. Sebelum tahu loh Bu ya. Tahu. Itu seperti itu. Kalau mau dibilang susahnya nyari penelitian terdahulu Bu, itu benar. Kalau yang ya kalau yang mungkin Indonesia ada lah ya, tapi kita tentunya kan publish pasti yang Scopus lah ya. Karena apa? Karena mau nggak mau jurnal kita kan akan dibaca di luar negeri kalau saya publishnya di Scopus. Itu seperti itu Bu Munawaro. Iya, berarti tadi Pak yang pakai kualitatif dulu ya Pak ya, baru mencari jurnal penelitiannya ya. Itu. Karena untuk mencari kata kuncinya ya. Iya, seperti itu. Ya, mungkin barangkali bisa kalau pengalaman saya mencoba mencari jurnal yang isinya meta-analisis Pak. Jadi yang metodenya meta-analisis itu kita satu jurnal aja sudah menemukan banyak sekali. Iya, karena dia akan mengumpulkan berbagai, bahkan mungkin dari periode ke periode perkembangannya seperti apa, ada di dalamnya. Gitu. Sehingga kalau tadi misalnya alasan kita itu belum pernah ada yang meneliti, kita mungkin tidak perlu mengklaim seperti itu dulu, karena menurut saya kita mesti perhatikan dia membuat istilahnya itu dengan variabelnya apa. Dari definisi variabelnya itu kadang sama dengan yang kita maksud, tapi dia menggunakan variabel name-nya itu beda dengan yang kita gunakan gitu. Seperti itu. Jadi menurut saya itu tambahannya ya Pak. Tadi terima kasih, kayaknya itu bisa kita tiru juga Bu Hayu untuk menemukan novelty. Seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Tasum. Baik. Terima kasih Bu Hayu. Assalamualaikum. Salam. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sepertinya waktunya udah mau mendekati ini ya, sore ya. Untuk Pak Tasum, terima kasih untuk sharing presentasinya, untuk sharing tahapannya ya gimana. Baik Bu. Nanti akan ada sesi selanjutnya yang trik-trik nyari penelitian terdahulu gimana sih ya.
saya kembalikan ke Bu Amanda nih sebagai ketua penelitian. Bu Amanda silakan kalau ada yang mau disampaikan. Saya stop share dulu Bu ya. Oh iya, baik. Baik. Ini pasti saya lagi pas tazim. Wah ini Bu. Wah Bapak Ibu, mengisi link daftar hadir yang ada di chat dulu deh. Sebentar ini mesti kerjaan. Baik Bapak Ibu, mohon maaf apakah suara saya terdengar? Terdengar Bu, terdengar Bu. Oke, baik, terima kasih. Baik, hari ini kita sudah menyelenggarakan diseminasi. Eh, saya berterima kasih sekali kepada Pak Tasum, kepada Bu Hayu Sama Bu. untuk sharingnya. Sebenarnya tujuan kita bikin diseminasi ini supaya tadi kayak Pak Tasum bilang mesti banyak ngobrol gitu supaya supaya ada jalan gitu ya Pak Tasumnya, ada solusi Baik, baik. gitu. Kalau penelitian kita nggak diobrolin, jangan-jangan macet karena kita memang kurang jalan aja gitu. Mudah-mudahan dengan ngobrol, dari dengar sharingnya Pak Tasum, ada ya insight dikit-dikit lah ya gitu. Semakin sering kita bikin diseminasi, mudah-mudahan semakin banyak nih jalan keluar yang ditemukan untuk Bapak Ibu yang mungkin sedang bingung lokasi atau sedang mandek penelitiannya dan sebagainya. Dan mungkin perlu saya ingatkan kembali, diseminasi ini bukan Pak Tasum ujian ulang gitu ya. Jadi Baik, 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 tidak baik. boleh mempertanyakan, tidak Baik, boleh baik. mempertanyakan hasilnya. Udah lulus Pak Tasum. Baik, Jadi Bu, baik, Bu. justru kita minta adalah sharingnya. Kenapa kok bisa Baik, baik, mengarah ke baik. situ tuh idenya apa? Kemudian Baik, baik, baik. ketika mendapatkan masalah, solusinya apa? Jadi Baik, takutnya nih kalau saya minta Bapak Ibu tolong ya diseminasi artikelnya apa disertasinya, kayak ujian ulang gitu. baik, baik, Bu. Baik, baik. Oke, baik terima kasih. Mudah-mudahan nanti yang berikutnya lebih 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 smooth kita bikin, lebih apa namanya lebih banyak lagi informasi. Nah, kami dari penelitian sih pengennya ini menjadi suatu kebiasaan, suatu rutinitas supaya kita nggak aneh lagi dengan penelitian, ya. Tadi itu Pak Tasum jangan salah loh ya, Pak Hari itu nanya pertama karena dia mau PDKT untuk Pak Tasum jadi narasumber itu udah ketahuan Pak Hari itu. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Tasum. Baik, baik Pak Ari. Oke, baik. Mungkin saya perlu menyampaikan sedikit pengumuman, barangkali Pak Baik, Hari bisa disiapkan. Jadi ada perkembangan terbaru dari, ya mungkin malah Bapak Ibu sudah banyak yang lebih tahu daripada saya. Ada apa namanya, bisa share screen. Yap. Jadi ada insentif yang akan diberikan kepada Bapak Ibu yang menerbitkan jurnal dan membuat buku dan hakim. Ya, jadi ada 3 itu. Sebenarnya sih kalau saya tidak salah itu suratnya sudah disebarkan. Saya sih dapatnya dari Bu Wadek Gua ya. Itu sudah disebarkan mengenai besaran biaya, apa besaran insentifnya.
Nah, cuman kemarin update terbaru dari lembaga penelitian itu akan perlu tahapan-tahapan yang dimulai dari fakultas. Jadi modelnya adalah Bapak Ibu mengajukan surat permohonan. Template-nya udah saya buatkan. Yep. Surat permohonan itu untuk mengajukan 3 hal itu. Nah, tentunya disertai dengan apa ya, syarat, bukan syaratnya, bukti fisiknya, bukti hakinya atau bukti bukunya atau bukti jurnalnya. Itu diprosesnya ke Puslit. Nanti dari Nanti Puslit kami akan membuat mengurusnya ke Pak Dekan, karena nanti formnya itu harus ada tanda tangan Pak Dekan. Kemudian itu semuanya di kami di Puslit. Yap. Ya, dari setelah dapat tanda tangan Pak Dekan, kami juga yang membawa ke lembaga penelitian direktorat. Jadi nantinya di sana itulah yang akan memutuskan apa namanya, lewat mananya saya juga belum tahu, apakah cairannya akan langsung kepada yang bersangkutan atau apakah lewat lembaga dua, saya juga belum tahu karena itu semua nanti akan diproses di rektorat. Nah, setelah itu tapi sayangnya sampai sekarang itu dari rektorat kami belum mendapatkan apa ya, semacam panduan apa saja yang mesti menjadi persyaratan. Jadi Puslit berinisiatif membuat cara sendiri, salah satunya adalah bukti fisiknya itu, supaya kami nanti menjadi pertanggungjawaban kami, karena kami yang mengusulkan. Selain itu, dari Puslit juga kita berusaha untuk membuat database, seperti yang kita ketahui, nanti tahun depan itu kan MM akan akreditasi, kemudian 2026 itu akan manajemen. Jadi yang belum ada sampai saat ini adalah database. Bapak Ibu melakukan penelitian, nggak pernah terdata ke kami. Kalau saya harus cari satu-satu di Sinta, ya kayaknya minus mata akan nambah gitu ya Pak Hari ya. Jadi Yep. kita mulai sekarang akan mencoba untuk membuat database. Pak Ibu tolong mengumpulkan link-link dari jurnalnya yang terbitkan di mana-mana saja. Gitu. Kalau perlu bantuan, coba didiskusikan kepada kami. Kami ingin sekali membantu, cuman bagaimana caranya ini belum punya ide gitu ya. Apakah akan meminta bantuan mahasiswa dan sebagainya. Jadi database, makanya ketika ini kemudian dari rektorat ada kebijakan untuk insentif, kami sekalian mengambil kesempatan ini untuk mencoba mencicil pembuatan database itu. Maka nanti persyaratannya, kalau jurnal yang sudah terbit, Bapak Ibu selain kirim jurnalnya, juga saya minta filenya diupload di Google Form dan linknya. Jadi ada 3 hal itu, bukti fisik, file, dan linknya. Itu untuk database. Kok repot? Iya repot. Mohon maaf, karena kita tidak punya aplikasi yang bisa mempermudah kami untuk mendata hasil karya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ke depannya nanti bisa diberikan, bisa dibuatkan aplikasi sehingga Bapak Ibu tinggal upload aja. Saya nggak tahu deh, saya bukan orang IT gimana ceritanya. Tapi untuk sementara mohon kerjasamanya Bapak Ibu, itu kita masukkan bersama link tautan dari publikasi Bapak Ibu. Nggak buru-buru, nggak ada deadline, tapi mudah-mudahan bisa dimulai. Ya, Mbak, aku Dari Pak Hari mungkin ada tambahan? paling aku menambahkan ini aja untuk para teman-teman atau dosen-dosen. Nanti untuk info lebih jelasnya boleh ke Pusdet ya Mbak. Beli ke Pusdet karena nanti ada flow-nya itu. Nanti juga format permohonan ada 2 lembar itu ya, permohonan dari kita dan nanti ada permohonan untuk disposisi Pak Dekan, nanti kita kasih juga kayak gitu. Begitu Ya, juga surat poin permohonannya udah saya buatin template-nya. Ya. Udah di template-nya sudah ada di Puslit, jadi nanti kalau mau mengajukan bisa minta ke Puslit. Nggak usah buat sendiri, nggak usah ngarang-ngarang sendiri, pusing Bapak Ibu. Jadi udah tinggal ada template-nya, tinggal masukin judul buku atau artikel atau haki yang dibuat, nanti dilengkapi persyaratannya. Kalau nggak bisa masukin Google Form-nya lagi, ke Puslit juga bisa dibantu di situ. Tapi masalahnya mencari-cari datanya kami nggak bisa. Jadi itulah yang mungkin kami butuh kerjasamanya dari Bapak Ibu sekalian. Terus nih mudah-mudahan ini membantu, jadi nanti ketika kita akreditasi nggak mencari jarum di tumpukan jerami lagi, karena saya yakin Bapak Ibu di luar sudah publikasinya banyak, harus nyari-nyari agak
agak menyerah juga. Belum belum nyari, saya udah nyerah duluan deh gitu kira-kira Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai update ini juga karena SOP dari regulator udah, jadi kami buat sendiri. Nanti mungkin kalau sudah ada kita akan menyesuaikan. Mudah-mudahan tidak lebih sulit daripada yang kita kira. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, jadi diseminasi ini sekalian juga kita berdiskusi soal kehidupan penelitian di kampus. Gak ada kayaknya ya. Tapi yang jelas, Puslit siap akan memberikan bantuan jika Bapak Ibu butuh untuk hal yang dengan penelitian dan publikasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Ini kayaknya kita pas banget menculik Pak Tasum nih hari, karena kemudian banyak dosen akuntansi. Ya, besok kita culik dosen akuntansi lagi, biar semakin banyak. Ya Bu Hayu ya, ini memang udah saya komporin ini biar teman-teman dari akuntansi makin banyak yang muncul nih sharing-sharingnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bu Hayu, terima kasih. Tarik-tarikin semuanya. Ntar lagi kan udah ada dokter-dokter berikut bisa ditarik. Ya. Siap. Baik, terima kasih ya Pak Tasul, terima kasih Bu Hayu, Pak Hari dan semua dosen, Bapak Ibu yang ada yang hadir meluangkan waktunya di sini. Terima kasih juga untuk mahasiswa nih kayaknya. Beberapa juga semoga bermanfaat dan bisa memperkaya wawasan kita semua. Baik, saya tutup acara ini sampai di sini. Absennya sudah ya, di sertifikatnya akan di-share di link dosen grup dosen. Terima kasih. Itu dari Widaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih Bu Kristina, Bu Esti, Bu Munawaro, Bu Amelia, Rifa, Pak Ari. Terima kasih untuk semuanya. Sukses Bu selalu. Dewi, Pak Fajar. Terima kasih. Izin nih ya. Bu Bapak. Terima kasih Mbak Manda. Terima kasih Hari. Terima kasih. Terima kasih. Izin live ya. Izin live, terima kasih Nego.